Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku kelas 9 MTs Negeri 1 Cilacap yang kami banggakan. Pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, pembelajaran jarak jauh tahap kedua, kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 Masehi oleh Merah Khair. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Dinasti pertama adalah dinasti Merah Khair dan dinasti kedua adalah dinasti Merah Silu. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair. Ia bergelar Maharaja Mahmud Shah. Kedua, Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh. Raja-raja yang memerintah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir, yang keempat Sultan Mansur Malik Zahir, yang kelima Sultan Ahmad Malik Zahir, dan yang keenam Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan sebuah kerajaan Islam yang menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Raja-raja yang memerintah yang pertama Iskandar Shah. Yang kedua Muhammad Iskandar Shah. Yang ketiga Sultan Muzaffar Shah. Yang keempat Sultan Mansur Shah. Yang kelima Sultan Alauddin Shah. Dan yang keenam Sultan Mahmud Shah. Yang ketiga kita akan belajar selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Muncul Kerajaan Aceh Darussalam ini tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mengilhami berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1511 Masehi. Lokasi dari Kerajaan Aceh Darussalam adalah di daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut sebagai Aceh Besar. Raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Setelah Sultan Ali Muqayyad Shah wafat, tahta Kerajaan Aceh Darussalam beralih pada putranya yang pertama bergelar Sultan Salahuddin. Sayangnya keadaan pemerintahan kurang mendapat perhatian raja sehingga selama masa pemerintahannya Kerajaan Darussalam mengalami kemunduran drastis. Di antara raja-raja yang pernah memerintah Sultan Alauddin Shah Al-Qahar, Sultan Iskandar Muda atau Dharmawangsa Perkasa Alam Shah. Yang keempat, Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Dukungan daerah perdagangan yang kuat sangat berpengaruh pada pendirian Demak sebagai kerajaan Islam. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang memerintah dari tahun 1919 Masehi. Pada masanya mengalami perkembangan pesat khususnya agama Islam. Yang kedua, Sultan Trenggono berusaha memperluas daerah kuasanya sampai ke Jawa Tengah, bagian selatan, dan Jawa Timur. Namun dalam usahanya untuk menguasai Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggono akhirnya gugur sebelum sempat menguasai Pasuruan dan Blambangan. Yang kelima, Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Daerah ini sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran yang dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Wahan dan Kirang. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1526 Masehi, Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai utara Jawa untuk menundukkan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten dijadikan sebagai basis penyerangan Kerajaan Demak dan Cirebon untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, Kerajaan Pajajaran juga menolak mengakui kekuasaan Kerajaan Demak atas Pajajaran. Selanjutnya, Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya yang memerintah dari tahun 1575 sampai dengan 1601 Masehi. Penguasa Kerajaan Mataram Islam selanjutnya adalah Mas Jolang atau Penembahan Sedo Krapyak. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Setelah wafat Amangkurat II, berdasarkan perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terbagi dua menjadi daerah Sultan Yogyakarta atau Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Yang kedua, pada tahun 1797, berdasarkan perjanjian Solotigo, Kerajaan Mataram dipecah lagi menjadi tiga daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasuhunan Surakarta, dan Mangkunegaran. Selanjutnya, Kerajaan Goa dan Talo.
Kerajaan Gorontalo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang kemudian mengenal keduanya sebagai Kerajaan Makassar. Sebelum abad ke-16 Masehi, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah kedatangan Datuk di Bandang, seorang penyair Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia berkuasa dari tahun 1591 sampai dengan 1638. Sebelumnya, Sultan Alauddin bernama asli Karaeng Maktowaja Tuma Menengah Ri Agamana. Setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said. Sayangnya, catatan-catatan sejarah mengenai masa pemerintahan Muhammad Said kurang banyak ditemukan. Setelah Muhammad Said, Raja Makassar berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berkuasa sejak tahun 1693. Masa pemerintahan Sultan Hasanuddin menjadi masa gemilang Kerajaan Makassar. Selain memajukan perdagangan, Sultan Hasanuddin juga mengadakan ekspansi wilayah. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Dari wilayah kerajaan ini banyak dihasilkan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang banyak dicari para pedagang internasional. Pada abad ke-12 Masehi, pemerintahan cengkeh dan pala dari Eropa makin meningkat. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya perkebunan di daerah Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.